kepemimpinan. Menurut Kadarusman, kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama, self-leadership, yaitu memimpin diri sendiri. Yang kedua, team leadership, yaitu memimpin orang lain. Dan yang ketiga, organizational leadership atau pemimpin organisasi. Poin B, definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai cara untuk pemecahan masalah. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu poin C, pengaruh keputusan kepemimpinan terhadap karyawan. Peran dan fungsi pemimpin dalam mendukung pengambilan keputusan yang terbaik bagi suatu perusahaan dan organisasi dan berbagai stakeholders lainnya. Menjadi penting bagi seorang pemimpin diajarkan untuk melihat suatu keputusan yang diambil tidak dalam konteks jangka pendek, namun keputusan diambil memiliki dampak jangka panjang. Manajemen perusahaan untuk dibentuk suatu rekomendasi keputusan yang bersifat alternatif. Keputusan yang ditawarkan yang ditawarkan itu diambil mana yang terbaik untuk mementingkan kedewasaan para bawahan tentang perkayaan mutu hidup, perkayaan dan pemberdayaan para anggota perusahaan dan organisasi. Gaya pemimpin dalam pengambilan keputusan bersifat di bawah ini, yaitu 1. Memberitahukan keputusan yang telah diambil oleh manajemen sendiri dan para bawahan yang tinggal melaksanakannya. Yang kedua, keputusan yang diambil selalu ditawarkan kepada seluruh bawahan agar tidak menjadi penolakan yang menghambat pelaksanaan. Yang keempat, menginformasikan terlebih dahulu ada keputusan untuk dilaksanakan sehingga para pelaksana siap secara mental. Yang keempat, mengkonsultasikan terlebih dahulu sebelum keputusan diambil. Yang kelima, mendelegasikan pengambilan keputusan kepada para bawahan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi poin D, yaitu pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas kerja. Dalam konsep kepemimpinan, kacamata pemimpin yang diinginkan di setiap perusahaan organisasi adalah pemimpin yang memiliki kompetensi yang tinggi, dan kompetensi itu bisa diperoleh jika pemimpin maupun memiliki pengalaman dalam ilmu pengetahuan yang maksimal. Diperoleh semua ini baru akan terjadi dalam waktu yang panjang dan sifatnya berinteraksi. Menurut Sri Hayati SCMSI, pemimpin merupakan orang yang menerapkan prinsip dan teknik yang memastikan motivasi, disiplin, dan kualitas jika bekerja sama dengan orang, tugas, dan situasi agar dapat mencapai sasaran perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap normal. Yang kedua, yaitu pendidikan. Yang ketiga, yaitu keterampilan. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, hubungan instrual Pancasila HIP. Yang keenam, yaitu tingkat keberhasilan. Yang ketujuh, gizi dan kesehatan. Yang kedelapan, jaminan sosial. Yang kesembilan, sarana produksi. Dan yang terakhir, itu teknologi. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang terakhir, yaitu karyawan dalam perspektif manajemen keputusan. Dalam konteks hubungan antara pemimpin dan pegawai dapat dipengaruhi oleh gaya pemimpin yang dimiliki. Ini disebabkan pemimpin memiliki kekuasaan dan otoritas dalam usaha membentuk terwujudnya suatu modal manajemen organisasi yang diterapkan. Seorang berhasil pemimpin karena kualitas dari pemimpin yang berhasil mencapai posisi puncak karena keberuntungan. Yang pertama itu kepemimpinan, artinya mampu memimpin dengan membagi-bagikan kartu nama. Namun seorang pemimpin itu bijaksana, ia harus juga tahu bagaimana cara memimpin dirinya sendiri. Yang kedua yaitu jangan menjadi diktator. Yang ketiga yaitu terbuka untuk mencoba hal yang baru.
Baik, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kepemimpinan partisipasi demokrasi. Yang pertama, setiap keputusan diambil melalui diskusi bersama pihak-pihak yang terkait. Yang kedua itu dalam menyelesaikan tugas-tugas karyawan diberi wewenang, hak dan tanggung jawab secukupnya untuk menetapkan caranya sendiri yang dianggap efisien. Yang ketiga itu menilai bawahan secara rasional dengan melihat data dan fakta. Dan yang terakhir itu memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengajukan pendapat sejauh ini sejalan dengan tujuan manajemen. Baiklah, itu presentasi dari kami. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.